Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Bertemu lagi dengan Bu Hilda dalam pembelajaran IPA, materi, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai itu meliputi yang pertama, menjelaskan pengertian usaha, 2. Menjelaskan hubungan usaha, gaya, dan perpindahan, 3. Menjelaskan pengertian pesawat sederhana, 4. Menjelaskan berbagai jenis pesawat sederhana, 5. Menjelaskan keuntungan katrol, 6. Menjelaskan keuntungan roda berporos, 7. Menjelaskan keuntungan bidang miring, 8. Menjelaskan keuntungan pengungkit, 9. Mengaitkan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita masuk ke pengertian usaha. Pastinya kalian sering menyebut kata usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa itu usaha? Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Dalam fisika, usaha erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Nah, bagaimana cara menghitung usaha? Usaha dapat dirumuskan dengan W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha dengan satuan joule, F itu gaya dengan satuan Newton, dan S itu perpindahan dengan satuan meter. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa usaha itu bernilai besar jika gaya yang digunakan dan perpindahan benda bernilai besar. Sekarang kita lihat contoh usaha. Di sini ada dua contoh. Nah, manakah dari dua nomor ini yang merupakan usaha? Nomor 1, Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Nah, dari sini bisa dilihat ada gaya sebesar 10 Newton. Kemudian ada perpindahan sejauh 20 cm. Berarti ini merupakan contoh dari usaha. Berapakah besar usaha yang dilakukan Benny? Besar usahanya dapat dilihat. Gaya itu simbolnya adalah F sama dengan 10 Newton. Kemudian perpindahan itu S sebesar 20 cm. Karena satuannya S itu meter, maka harus dijadikan meter terlebih dahulu. Dari 20 cm ke meter itu 0,2. Kemudian besar usaha dapat dirumuskan dengan W sama dengan F kali S, yaitu F-nya 10 Newton dikali 0,2 meter, maka ketemunya 2 Joule. Kemudian kita lihat yang nomor 2, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya sebesar 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayur, kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah, dari sini tadi yang dikatakan usaha ada gaya. Di sini gayanya itu 50 Newton. Kemudian dilihat dari arahnya, dari arah rak daging ke rak sayur. Nah, di sini pasti ada perpindahan rak daging ke rak sayur. Tetapi setelah itu kembali lagi ke rak daging. Karena kembali lagi tidak ada perpindahan ya, maka ini disebut bukan usaha. Karena apa? Ada gaya 50 Newton tetapi tidak ada perpindahan. Nah, karena tadi ya dari arah rak daging ke rak sayur, kemudian kembali lagi ke rak daging. Lebih jelasnya bisa kalian
pelajari buku paket halaman 77. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara daya dan usaha. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Perhatikan peristiwa berikut. Dua buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi, mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: P sama dengan W bagi T. Nah, karena daya itu adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Daya itu disimbolkan dengan P besar dengan satuan watt, disingkat W. Kemudian W itu sendiri itu adalah usaha yang dilakukan dengan satuan joule atau disingkat J. Kemudian T itu adalah waktu yang diperlukan dengan satuannya S, sekon atau detik. Nah, dari peristiwa tadi mobil A dan mobil B dapat dilihat mobil A itu dikatakan mempunyai daya yang lebih besar karena usahanya besar, memiliki usaha yang besar, kemudian waktunya itu lebih kecil. Untuk lebih jelasnya mengenai daya itu nanti bisa kalian buka buku paket di halaman 78 dan 79. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke pesawat sederhana. Nah, sebelum kalian tahu apa sih itu pesawat sederhana, bisa kalian lihat gambar ada dua orang yang akan mengangkat drum dengan massa yang sama, yaitu 25 kg. Tetapi dua orang ini memiliki cara yang berbeda. Bisa dilihat, satu orang tanpa menggunakan bidang miring mengangkatnya dengan massa drumnya itu tetap 25 kg. Sedangkan satu orang yang dengan menggunakan bidang miring massa drumnya menjadi 10 kg. Ini dikarenakan massa drum sebagian tertimpah pada bidang miring. Kalau dari sini bisa dilihat berarti lebih ringan yang menggunakan bidang miring. Dari dua contoh ini simpulkan bahwa pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kemudian apa saja sih jenis-jenis pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu ada 4 jenis. Yang pertama itu katrol. Katrol ini sering kalian lihat di lingkungan sekitar. Misalnya yang rumahnya masih memiliki sumur ya. Biasanya cara mengambil airnya yaitu dengan menimba. Lah, alatnya yang di atas itu adalah contoh dari katrol. Katrol di sini ada 3 jenis, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan majemuk. Nah, contohnya bisa kalian lihat tuh orang yang sedang menimba. Kemudian yang kedua, roda berporos. Contohnya itu roda gigi atau gear dan ban pada sepeda. Kemudian kursi roda, sepatu roda. Kemudian nomor 3 itu adalah bidang miring. Contohnya termasuk bidang miring itu adalah sekrup, tangga, pisau. Nah, bidang miring itu merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Itu tangga berjalan ya, itu termasuk bidang miring. Kemudian yang keempat, pengungkit. Pengungkit ini ada 3 jenis, yaitu jenis pengungkit jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Nah, ini ada salah satu contoh dari pengungkit jenis 1. Nah, sekarang kita bahas satu persatu jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama itu adalah katrol. Katrol itu dapat
merubah arah gaya. Berdasarkan tempat kedudukannya, katrol itu terbagi menjadi 3 tadi ya. Nah, yang pertama itu katrol tetap dengan titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Nah, tadi contohnya itu orang yang sedang menimba. Seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam itu dengan menggunakan timba dikarenakan orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Di sini untuk keuntungan mekaniknya, katrol tetap KM sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban, itu sama dengan 1. Jadi jika orang sedang menimba itu kalau ditanya berapa keuntungan mekaniknya, keuntungan mekaniknya itu adalah 1 pada katrol tetap. Kemudian lanjut, yang kedua adalah katrol bebas. Ini beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Jadi bebannya yang terletak di tengah, bisa dilihat dengan gambarnya. Nah, katrol bebas ini berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Kemudian untuk keuntungan mekanisnya untuk katrol bebas itu adalah 2, jadi sudah ditentukan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah katrol majemuk, yaitu gabungan katrol tetap dengan katrol bergerak. Nah, bisa dilihat gambarnya, itu talinya banyak sekali. Di sini biasanya katrol majemuk digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang bergerak. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk itu sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya di gambar ini ada jumlah talinya, bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3. Nah, di sini berarti keuntungan mekanis dari katrol majemuk dari gambar di samping itu jumlahnya ada 3. Dan masuk selanjutnya jenis pesawat sederhana yang kedua adalah roda gigi atau gear. Tadi contohnya sudah diulas di depan. Kemudian ini ada gambar sepeda ya, dimana ada roda, gear dan ban. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang berfungsi pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda tersebut menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Tadi contoh yang lain itu ada kursi roda, kemudian sepatu roda. Lanjut masuk ke bidang miring. Tadi yang disebut bidang miring itu adalah bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contohnya yaitu tadi tangga, ini juga ada tangga lagi. Nah, untuk menghitung keuntungan mekanisnya dapat dirumuskan dengan FB dibagi FK sama dengan L dibagi H, di mana FB itu adalah beban, kemudian L itu panjang bidang miring, kemudian FK itu adalah gaya kuasa, kemudian H itu tinggi bidang miring. Nah, ini kalau ada gambar seperti ini, misalnya yang dimaksud dengan L nya itu panjangnya,
Ini berarti disebut dengan L kecil. Kemudian H itu adalah tingginya. Nah, ini H. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa, sehingga semakin kecil juga keuntungan mekanisnya. Kemudian kita masuk ke pengungkit yang keempat. Tadi pengungkit itu ada 3 jenis. Nah, sekarang kita lihat pengungkit jenis pertama. Di sini dicontohkan gunting. Karena pengungkit jenis pertama itu titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Nah, bisa dilihat gambar guntingnya itu titik tumpunya berada di tengah. Ini terletak di antara beban dan kuasa. Nah, bebannya ini yang untuk gunting, kemudian kuasanya itu kita yang memegangnya. Kemudian yang kedua, untuk contohnya pertama bisa kalian lihat ya, selain gunting ada jungkat-jungkit. Kemudian yang kedua, ini ada contoh pembuka tutup botol. Ini masuk ke tuas jenis kedua. Nah, dikarenakan bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, bebannya jadi di tengah ini. Bisa dilihat ya, ini bebannya terletak di tengah. Yang bolong ini untuk membuka tutupnya. Kemudian titik tumpunya dia berada di pojok. Kuasanya itu kita yang memegangnya. Selain itu contoh pembuka tutup botol itu ada gerobak beroda 1. Kemudian ada koper. Nah, koper itu yang bagian rodanya itu sebagai titik tumpunya. Kemudian untuk menaruh barang-barangnya itu yang di tengah ya, berarti dia sebagai beban. Kemudian kita yang dorong itu berarti sebagai kuasanya. Kemudian yang ketiga, ini ada staples. Ini merupakan salah satu contoh dari jenis ketiga. Untuk jenis ketiga ini titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Nah, bisa kalian lihat ini untuk staplesnya, dimana kuasanya ini terletak di tengah. Kemudian titik tumpu itu yang pojok. Kuasa itu berarti kita yang megang ya. Kemudian bebannya itu terletak di pojok. Nah, selain itu contoh yang lain ada sekop, ada pinset, ada linggis. Contoh yang lain nanti bisa kalian lihat di Google atau di buku paket. Nah, jadi jenis pengungkit itu tadi ada yang pertama, jenis 2, jenis ketiga. Itu yang berbeda adalah letak titik tumpu, kemudian letak beban dan letak kuasanya. Jenis 1 bisa dilihat lagi, tadi yang di tengah itu adalah titik tumpunya. Jenis 2 itu yang di tengah itu adalah bebannya. Jenis 3 itu yang di tengah itu adalah kuasanya, untuk memudahkan kalian dalam mengingat. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menghitung keuntungan mekanis pada tuas atau pengungkit. Di sini ada gambar. Nah, tadi yang disebut dengan F itu adalah gaya kuasa. Kemudian untuk W itu adalah beban, dimana ini adalah batunya ya sebagai beban, atau disingkat simbolnya W. Kemudian di sini jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu itu disebut dengan lengan kuasa. Sedangkan jarak antara titik beban dengan titik tumpu ini disebut dengan lengan beban. Nah, sini untuk tuas dapat dihitung dengan menggunakan rumus FB kali LB sama dengan FK kali LK. Semakin panjang lengan kuasa, ini lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasanya. Untuk menghitung keuntungan mekanisnya dapat dihitung dengan FB
dibagi FK sama dengan LK dibagi LB. Nah, bisa dihitung KM sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa, atau KM sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Kemudian semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanisnya. Jadi semakin mudah pekerjaan dilakukan. Intinya kalau keuntungan mekanisnya nilainya besar, itu berarti pekerjaan yang dilakukan itu semakin ringan. Gayanya juga semakin kecil. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa lihat di buku paket di halaman 86. Untuk pesawat sederhana nanti bisa kalian pelajari buku paket mulai halaman 81 sampai dengan 86. Sekarang kita terapkan pesawat sederhana dalam sistem rangka yang ada di dalam tubuh kita. Pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Nah, leher merupakan titik tumpu, sedangkan dagu merupakan beban. Otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Bisa kalian lihat itu gambarnya. Di sini lehernya ini sebagai titik tumpu. Kemudian otot leher ini sebagai titik kuasa, dagunya sebagai beban. Jadi saat kalian mendongakkan kepala itu merupakan penerapan dari pesawat sederhana, yaitu pengungkit jenis pertama. Prinsipnya ini pada gunting, di mana titik tumpunya terletak di tengah, makanya ini disebut dengan pengungkit jenis pertama. Kemudian contoh yang lain, seseorang yang sedang bermain bulu tangkis. Yang pertama tadi pengungkit jenis 1 ya, di mana lehernya itu sebagai titik tumpu, kemudian otot kepalanya itu sebagai kuasanya, dagunya sebagai beban. Untuk prinsipnya ini merupakan pengungkit jenis 1. Kemudian saat memegang raket, nah tangannya itu dia berarti sebagai beban ya, dimana memegang raket ini merupakan contoh dari pengungkit jenis ketiga karena kuasanya terletak di tengah di antara titik tumpu dan beban. Titik tumpunya di ketiak, bisa kalian lihat ini di ketiak, ini titik tumpunya, kuasanya di lengannya, dan tangannya yang memegang raket ini berarti sebagai bebannya. Kemudian saat melompat, ini merupakan contoh penerapan pengungkit atau tuas jenis kedua. Nah, bisa dilihat karena bebannya terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Bebannya itu badannya ya, kemudian untuk kuasanya itu otot betisnya yang bisa mengangkat beban tubuh. Nah, itu saja mengenai materi usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa buka buku paket, dari halamannya juga sudah saya jelaskan. Bagi yang belum paham nanti bisa tanya, bisa WA ke nomor Bu Wilda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.